Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja berjudul Ngunduh Jiwo. Nantikan ceritanya bersama aku. Buat kalian yang baru gabung, silakan untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pekerjaannya sekarang adalah menjadi orang yang menjadi bagian penting dari perjalanan atau tidaknya kesejahteraan dari para penghuni rumah besar tersebut. Saat tiba di rumah besar itu, dirinya langsung disambut oleh seorang wanita yang penuh dengan kemewahan. Langkah wanita itu sangat menawan dan mempesona. Tubuhnya yang sangat cantik serta ketegasan yang dimiliki sifatnya sangat membuat orang-orang di desa Tejokromo tunduk kepadanya. Selamat datang kembali, Wikto. Bunda, aku sudah melakukannya. Kamu memang hebat, Wikto. Aku harap tawaran ini dapat membahagiakanmu. Ternyata seorang pria asing yang saat itu mendatangi rumah Ibu Sri adalah Pak Wikto. Dan Pak Wikto sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Bunda Melati untuk membongkar orang-orang yang sedang mencari tahu informasi tentang ritual yang dilakukan oleh Bunda Melati. Lalu, apakah mereka berdua datang ke rumahmu besok pagi? Mereka, Pak Sumardi dan Ibu Sumi akan datang. Bagus, kita harus jebak tikus itu ke dalam lubang yang penuh duri. Pak Wikto pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Sebentar lagi, malam ritual akan tiba. Namun, Bunda Melati memiliki rencana lain untuk bisa menjebak orang-orang yang memang sering membuntuti rencananya secara tersembunyi-sembunyi. Sementara itu, JK sudah tertidur lelap. Dari hadapannya keluar seorang wanita yang berjalan melewatinya menuju ke kamar mandi. JK masih tidak sadar jika yang baru saja melewatinya saat tertidur adalah ibunya sendiri yang didiagnosa tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Dan saat yang bersamaan terdengar sesuatu dari arah kamar mandi. Suaranya begitu jelas. JK langsung terkejut saat dia mendapati kamar ibunya sudah terbuka lebar. Ibu! JK pun segera mencari ibunya. Dia mencari ke bagian depan rumah, namun dia tidak mendapati siapapun di luaran. Firasatnya tertuju kepada arah kamar mandi. Sembari menelan ludahnya sendiri, JK berjalan perlahan. Dia merasakan ada hal buruk yang akan menimpa kepada dirinya. Dan saat dimana dirinya sudah berada tepat di hadapan kamar mandi, JK melihat ada beberapa butir bunga melati yang sudah berada tepat di hadapan pintu kamar mandi. Ini? Karena penasaran, JK pun segera mendobrak kamar mandi itu. Dan saat dimana pintu kamar mandi terbuka, dia terkejut bukan main saat melihat ibunya sudah tenggelam di bak mandi dengan posisi kedua tangan yang sedang berpegangan ke bagian bahu bak mandi. Ibu! Dan ternyata korban ke-9 adalah Ibu Heni. Upacara demit manten, desa Tejokromo. Lelayu dikumandangkan. Orang-orang di sekitaran desa Tejokromo saling membicarakan dengan pandangan yang kurang baik terkait dengan kematian dari Ibu Heni. Mereka yang mengenali Ibu Heni sebagai sosok figur seorang ibu yang tidak memiliki kegiatan yang aneh atau semacamnya. Tiba-tiba mendapatkan sebuah musibah besar untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menuju ke rumah Ibu Heni.
Langkah kaki mereka agak dipercepat karena posisi dari jenazah sendiri sudah tercium aroma yang tidak sedap dari tubuhnya. Masyarakat masih membicarakan hal yang tidak terselesaikan. Semenjak kematian dari Kusumawati, Ibu Heni mendapati sebuah penyakit aneh hingga menyebabkan kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Pak Wikto yang biasanya mengurus dan menjaga ladang di dekat rumahnya, kini rela meninggalkan harta warisan dari orang tuanya untuk menjalani sebuah pekerjaan baru yang tidak ada satupun warga di desa Tejokromo mengetahuinya. CK memiliki beban yang sangat besar. Beban mentalnya perlahan terlatih. Ia bahkan tidak mengerti mengapa sebuah musibah selalu menancap kencang di kehidupannya. Seakan takdir yang selalu berpihak terhadap orang-orang tertentu. CK bahkan masih belum menerima akan takdir yang amat menyakitkan ini. Bendera kuning yang berdiri tegak di hadapan rumah membuat Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera menuju ke rumah tersebut. Kedatangan mereka berdua layaknya sebagai pertanda yang buruk. Tatapan mata dari para warga mulai semu saat Pak Sumardi dan Ibu Sumi melewati mereka. Perlahan mereka menundukkan kepalanya masing-masing saat kedua orang langka ini berjalan menuju ke dalam rumah Pak Wikto. Saat Pak Sumardi dan Ibu Sumi menemui Pak Wikto, keduanya langsung tertuju kepada ekspresi wajah dari Pak Wikto yang tidak menggambarkan ekspresi kesedihan. "Bisa langsung dimulai proses pemandiannya?" tanya Pak Wikto. Ibu Sumi memegang baju Pak Wikto. Dia kemudian mendekatkan hidungnya ke baju milik Pak Wikto. Entah apa yang dilakukan oleh Ibu Sumi, akan tetapi dia memiliki firasat yang kurang baik akan kematian dari Ibu Heni. "Sejak kapan parfummu berwangi melati, Nak Wikto?" tanya Ibu Sumi. Pak Wikto mati langkah. Ia sangat gugup untuk menjawab pertanyaan krusial yang dilontarkan Ibu Sumi secara spontan. Ibu Sumi mencoba untuk mencari tahu akan sebuah kematian yang memang tidak sesuai dengan logika. Salah satunya adalah kematian dari Ibu Heni. Siapa yang mengira Ibu Heni dapat berjalan ke arah kamar mandi sedangkan kedua kakinya tidak bisa digerakkan? Siapa yang mengira Ibu Heni dengan mudahnya masuk ke kamar mandi dan menaiki bak tersebut dengan kondisi kaki yang lumpuh yang kemungkinan kecil sangat sulit untuk dilakukan olehnya? Itulah Ibu Sumi. Dia mencari tahu terkait kematian dari jenazah yang akan dimandikannya. Dia bukanlah orang yang bertugas untuk menanyakan langsung dari luar bidangnya ataupun yang lainnya. Hanya saja ada satu hal yang memang harus dia tanyakan terkait dengan kematian dari si jenazah tersebut. Jika tidak ada resiko yang harus diambil olehnya, jika Ibu Sumi tidak memperhatikan terkait hal remeh-temeh tersebut, bisa saja Ibu Sumi mendapatkan teror yang mengganggunya seumur hidup. Pak Wikto segera menjauhkan dirinya dari Ibu Sumi. Dia menjauh berkisar 2 langkah dari tempat Ibu Sumi dan Pak Sumardi berdiri di tempat. Rasanya ini pertama kalinya untuk Pak Wikto dengan mendapati sebuah ketidaknyamanannya yang membuatnya sedikit tertekan. Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia tahu ada yang tidak beres dengan gelagat aneh dari Pak Wikto yang tiba-tiba menjauhi dirinya tatkala hidungnya mencium baju yang memiliki parfum berbau melati. "Di mana jenazahnya?" tanya Pak Sumardi. "Dia sudah berada di kamar," ucap Pak Wikto. Sementara itu, di rumah Bunda Melati, 2 orang wanita sudah berdiri sembari membawakan sebuah karangan bunga kecil yang sudah dibuatnya di rumah. Tidak berselang lama, seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan kacamata mewahnya, keluar dari rumah. Ia keluar bersamaan dengan Bagus yang mengenakan warna pakaian yang sama. "Semua sudah siap?" tanya Bunda Melati. "Sudah, Bunda," jawab Bi Imah dan Cici sembari menundukkan kepalanya. "Aku penasaran dengan 2 pemandi jenazah itu. Aku ingin menyambutnya tepat di saat jenazah telah dibungkus oleh kain kafan." Langkahnya begitu anggun. Setiap langkahnya yang penuh hati-hati selalu menebarkan bebauan melati yang amat menyerba. Bunda Melati dan yang lainnya bersiap untuk menuju ke tempat Pak Wikto, tempat pemandian jenazah.
Ibu Sumi telah siap untuk memandikan jenazah Ibu Heni. Seperti biasa, Pak Sumardi berjaga-jaga di luaran jika memang ada sesuatu kendala yang dia rasa kurang beres. Dilihat dari jasadnya, Ibu Heni tenggelam di sebuah bak mandi yang membuatnya tenggelam dan meninggal karenanya. Tubuhnya yang pucat dan beberapa bagian tertentu selalu mengeluarkan lendir air yang mengeluarkan bau busuk. Aneh rasanya, seperti beberapa kasus yang sama. Kematian dari Ibu Heni seperti layaknya kematian dari anaknya sendiri, yaitu Kusumawati. Bedanya, tubuh dari Ibu Heni tidak menekuk dan dalam keadaan normal. Hanya saja, bau busuk yang dikeluarkan amat mengganggu proses pemandian dari jenazah Ibu Heni. Beberapa kali Ibu Sumi mengulur waktu untuk memandikan jenazah Ibu Heni karena bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh jenazah. Ia tahu tatkala jenazah meninggal dalam kondisi yang di luar logika, Ibu Sumi akan merasakan ada tekanan tertentu di saat memandikannya. Kedua tangannya mulai memijati bagian perut si jenazah. Kemudian ia membersihkan sela-sela dari beberapa bagian tubuh yang memang harus dibersihkan agar bersih. Setidaknya Ibu Sumi bisa mengetahui secara pasti letak bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh si jenazah tersebut. Sempat ia memiliki pikiran yang di luar nalar saat tatapannya terarah ke bagian vital dari jenazah tersebut. Pasalnya, ia seperti meyakini jika letak pusat dari bau busuk itu berada pada bagian alat vital si jenazah tersebut. Dan benar saja, saat dirinya kembali mengecek bagian vital dari tubuh Ibu Heni, ia mendapati ada cairan yang terus mengalir berwarna kuning seperti nanah. Ibu Sumi segera menutup hidungnya rapat-rapat. Kepalanya tiba-tiba pusing di saat bau busuk itu kembali menyerbak. Aneh, mengapa jenazah yang sama terlahir kembali? Apakah ini bagian dari perbuatan si iblis itu? Ucap Ibu Sumi. Namun ia tidak menyerah, ia harus segera membersihkannya. Waktu terus berputar. Orang-orang di luaran sudah menunggu saat dimana proses pemandian itu akan selesai. Ibu Sumi memberanikan diri untuk membersihkan bagian dari alat vital si jenazah. Ia tidak tega jika tubuh jenazah belum sepenuhnya dibersihkan dan membuat si jenazah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Proses terakhir dari pemandian jenazah pun dilakukan. Ibu Sumi berusaha dengan keras untuk membuat tubuh si jenazah tersebut dalam keadaan yang semestinya. Perlahan, ia bentukkan kedua tangannya seolah-olah sedang mendekap dada. Lalu rapikan bagian rambut dari jenazah tersebut dengan penuh ketulusan agar si jenazah bisa menuju ke alam selanjutnya dalam keadaan tenang. Aku tidak mengenalimu dengan dekat, Heni, tapi aku mengetahui kejanggalan yang dilakukan suamimu. Jika benar apa yang aku katakan, berikan aku sebuah pertanda. Ibu Sumi memperhatikan sekitaran tempat pemandian jenazah. Lagi-lagi, ia mencari sebuah pertanda untuk membenarkan keraguannya dalam menganalisa kematian seseorang yang dirasa sangat aneh dan tidak wajar. Dari balik layar, Ibu Sumi melihat ada seseorang wanita dengan posisi tubuh seperti sedang terduduk menggoyang-goyangkan kain penutup tempat pemandian. Ia tahu sesuatu yang nantinya akan memberikan pertanda benar-benar telah tiba. Berarti kematianmu benar-benar bukan kematian yang normal. Benar begitu, Heni? Saat dimana Ibu Sumi sedang memperhatikan sosok wanita yang sedang menggerak-gerakan kain, tiba-tiba ia terkejut saat kedua tangan dari Ibu Heni sudah dalam keadaan yang berubah. Kedua tangan dari Ibu Heni yang awalnya mendekap di bagian dada, kini berubah layaknya sedang dalam keadaan terlentang. Dan yang membuatnya sedikit ketakutan adalah kedua mata dari Ibu Heni yang awalnya terpejam, kini terbuka kembali. Tatapannya terarah ke bagian atas langit. Tatapannya benar-benar tajam, seperti orang yang terbangun dari kematiannya. Ibu Sumi kembali membereskan kedua tangan dari almarhumah Ibu Heni yang sudah terlentang. Ia juga kembali menutup kedua matanya yang awalnya terpejam, kini terbuka kembali.
Tatapannya terarah kepada bagian atas langit. Tatapannya benar-benar tajam, seperti orang yang terbangun dari kematiannya. Ibu Sumi kembali membereskan kedua tangan dari almarhumah Ibu Heni yang sudah terlentang. Ia juga kembali menutup kedua matanya yang awalnya terpejam, kini terbuka kembali. Dari beberapa kejadian aneh ini, Ibu Sumi semakin yakin jika kematian dari Ibu Heni adalah kematian yang sama seperti mendiang Kusumawati. Bisa dibilang kematian keduanya masih terikat dan terlibat terhadap satu kepastian yang bisa saja ada perkara yang sengaja dibuat untuk kematian aneh keduanya. Wikto, kau telah membuat neraka sendiri atas kematian keluargamu. Setelah proses pemandian selesai, Ibu Sumi segera meminta kepada suaminya untuk memanggil orang-orang yang bertugas untuk mengkafani jenazah. Dalam keadaan seperti ini, Pak Sumardi membiarkan istrinya untuk terduduk diam sembari mengeluarkan sisa-sisa energi kurang baik yang terkadang terserap ke dalam tubuhnya sendiri. Sembari menenangkan istrinya, Pak Sumardi menanyakan beberapa pertanyaan yang membuatnya ragu akan kematian dari istri Pak Wikto ini. Aku merasa ada yang aneh dengan kematian dari Ibu Heni ini, Bu, ucap Pak Sumardi. Aku sudah tahu penyebab kematiannya, jelas Ibu Sumi sembari memainkan jari jemarinya. Ibu sudah tahu. Ibu Sumi menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menghela napas sejenak untuk menjelaskan terkait dengan kematian Ibu Heni. Kematian ini tidak ada bedanya dengan kematian dari Kusumawati. Dari bau busuk yang dikeluarkan dan berpusat tepat kepada bagian alat vital si jenazah, lalu keduanya meninggal dengan situasi yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda, jelas Ibu Sumi. Situasi yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda, tanya Pak Sumardi. Keduanya sama-sama korban yang diceritakan oleh Mbak Sur. Situasi mereka hampir berdekatan dengan jarak bulan pernikahan. Yang membedakan, kondisi keduanya meninggal dengan tubuh yang berbeda. Tubuh dari Kusumawati menekuk, sedangkan ibunya meninggal dalam keadaan yang tidak normal. Tidak normal, benar. Siapa yang mengira jika kedua kaki Ibu Heni telah lumpuh, namun dia bisa berjalan dengan tegapnya ke arah kamar mandi hingga mengalami tubuhnya ke bak mandi, hingga menenggelami tubuhnya ke bak mandi. Bukankah itu kematian yang tidak normal? Pak Sumardi terkejut dengan analisa yang dilakukan Ibu Sumi terhadap jenazah Ibu Heni. Ia tidak percaya jika yang dilakukan oleh Ibu Sumi benar-benar tepat sasaran dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Selama bertahun-tahun, mereka lamanya menjadi seorang tukang pemandi jenazah. Pak Sumardi dan Ibu Sumi mempelajari banyak hal akan kejahatan orang-orang yang akhirnya terungkapkan dengan tanda-tanda kecil yang dilakukan jenazah saat dimandikan. Lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran akhirnya digaungkan. Banyak para warga yang berduyun-duyun untuk memasuki rumah almarhumah. Dikenal sebagai orang yang tertutup, para warga tidak menyangka jika Ibu Heni menyusul anaknya, yaitu Kusumawati, dengan jarak 1 tahun lamanya. Jika masih berada dekat di sisi ibunya, ia hanya menangis dan masih belum menerima dengan ikhlas akan kematian dari ibunya yang sangat misterius itu. Berbeda dengan Pak Wikto, dia tampak merasa gugup dan tidak tenang. Air matanya saja tidak menetes saat jasad sang istri sedang dikerumuni oleh para warga yang sedang mengaji. Ia seperti sedang menunggu seseorang untuk hadir ke rumahnya dengan perasaan yang kurang nyaman. Artinya, dari raut wajah Pak Wikto dan ekspresinya yang sangat pasif, Pak Sumardi dan Ibu Sumi merasa ada yang sedang ditutup-tutupi oleh Pak Wikto atas kematian Ibu Heni. Sebelum jenazah diangkat menuju keranda, dari kejauhan terdengar suara mobil berjenis Toyota Corolla Cross. Suara itu membuat beberapa warga langsung menepikan mobil mewah berwarna putih. Dari mobil tersebut keluarlah 4 orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. 3 dari ke-4 orang tersebut
langsung menyambut para warga sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celananya masing-masing. Mereka berjalan dengan sombongnya sembari mengepus rokok kretek dengan berbauan yang sangat menusuk hidung. Tidak berselang lama, pria yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, pria tersebut menyalami tangan wanita cantik dengan sanggul yang sangat rapi. "Mereka berdua ada di sini, Bunda," ucap Pak Wikto sembari menunjukkan jari jempolnya ke arah Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Bunda Melati langsung melihat ke arah yang dimaksud. Dia kemudian menurunkan kacamata hitamnya hingga kedua matanya yang telah bercelak hitam dapat melihat dengan jelas bentukan dari tubuh Ibu Sumi dan Pak Sumardi. "Kedua manusia tua bangka itu yang kau maksud?" tanya Bunda Melati. Benar, Bunda. Tidak kusangka mereka berdua telah menyiapkan kuburannya masing-masing untuk menuju ke alam lain." Bunda Melati pun mengepuskan asap rokoknya tepat di hadapan wajah Pak Wikto. Para warga yang melihat kejadian ini hanya terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menindak, bahkan menghentikan tindakan tidak terpuji itu. Semua warga sudah tahu dengan jelas akan biografi perempuan itu. Mereka menyadari akan sesuatu yang mengerikan dari balik tubuh wanita tersebut. Mereka berjalan layaknya iblis yang dengan damainya memutari perkumpulan manusia yang sedang berduka. Kepulan asap rokoknya seperti menggambarkan ketidakpedulian akan suasana kematian yang sedang menyelimutinya. Dari kejauhan, Ibu Sumi dan Pak Sumardi segera menatap wanita dengan langkah yang congkak tersebut. Kedua tangan dari Pak Sumardi tampak geram. Ingin rasanya ia mendaratkan bukeman mentah ke arah pipi wanita iblis itu. Akan tetapi, dia menyadari posisinya untuk saat ini. Tanpa informasi yang dikumpulkan oleh istrinya, Pak Sumardi tidak memiliki senjata apapun. Baginya, untuk mengalahkan musuh yang memiliki kekuatan di luar nalar, ia harus memiliki strategi dengan mengaitkan pikiran dan banyak informasi penting akan kelemahan dari si musuh. Layaknya berjuang dengan cara bergerilya, Pak Sumardi telah menggambarkan dengan jelas ke otaknya akan 4 manusia iblis yang sedang memamerkan kedikdayaannya. 2 orang dari mereka adalah perias pengantin. Aku yakin salah satunya adalah orang yang bertugas merias pengantin di bulan pengantin nanti, ucap Ibu Sumi. "Mengapa mereka dengan frontalnya mendatangi lokasi ini?" tanya Pak Sumardi. "Ini berkaitan dengan Kusumawati." Pak Sumardi baru ingat jika kedatangan dari Bunda Melati dan yang lainnya adalah sebab Kusumawati, dia yang dulunya pernah menjadi bagian dari keluarga Bunda Melati dan mantan istri dari Bagus ini adalah alasan terpenting dari kedatangan Bunda Melati ke rumah Pak Wikto. Dari cara mereka berjalan, Pak Sumardi dan Ibu Sumi sudah sangat geram. Mereka melihat dengan jelas betapa congkaknya manusia yang sangat menghadiri acara duka ini. "Suatu saat, keempat manusia itu akan kumandikan seorang diri," ucap Pak Sumardi. Setelah melewati kerumunan warga, keempat orang tersebut segera memasuki rumah yang di dalamnya sudah tergeletak jenazah Ibu Heni. Saat mereka tiba di bibir pintu, Jeka segera bangkit dari duduknya. Rasa sedihnya kini berubah menjadi perasaan marah. Matanya tertuju pada seorang wanita yang bersanggul dengan santainya mengepuskan rokok kreteknya di ruang tersebut. "Bajingan, mau apa kau kemari?" teriak Jeka dengan penuh amarah. Para warga segera menenangkan bentuk emosional dari Jeka. Akan tetapi, wanita bersanggul itu justru memanas-manasi Jeka lebih dalam. "Apakah anakmu tidak tahu sopan santun, Wikto? Sudah kuduga, ibu dan kakaknya pantas mati lebih cepat dibanding hidup lebih lama dengan anak durhaka ini," ucap Bunda Melati. Jeka meringsek maju ke depan, namun tubuhnya kembali ditahan oleh beberapa warga yang kebetulan tidak menginginkan pecahnya keributan dalam keadaan yang sedang berduka ini. Pak Wikto sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan hanya memandangi anaknya dengan perasaan yang penuh bersalah. Rasa canggungnya terlihat dengan jelas dari wajahnya yang selalu menundukkan ke arah bawah.
seolah-olah tidak ingin adanya hal yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pak Wikte berusaha untuk berdiam diri tanpa mencampuri urusannya dengan urusan Bunda Melati dan juga anaknya. Ketahuilah anak tidak tahu diuntung. Kedatangan kami kemari karena satu hal yang penting. Karena kakakmu pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Kami menghormati kematian ibumu. Akan tetapi dengan tingkahmu yang tidak terpuji, aku semakin tidak yakin jika ibumu bahagia di alam sana. Kata-kata dari Bunda Melati itu membuat Jeka berteriak dengan kencang. Emosinya kini meledak. Ia memaksakan tubuhnya untuk mendobrak para pagar manusia yang sengaja membendung Jeka agar tidak terpecahnya keributan. Di luaran rumah, para warga segera berduyun-duyun untuk menenangkan keadaan yang kian parah. Untungnya, orang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Seorang ustadz dengan perawakan tidak terlalu tua dan juga tidak muda mendatangi rumah yang sudah penuh dengan warga di hadapannya. Ustadz itu menenangkan keadaan yang sudah kacau balau karena ulah dari Bunda Melati yang sengaja mencoba untuk membuat keributan. Dia adalah Ustadz Sumantri. Seperti biasa, Ustadz Sumantri adalah orang yang memimpin jalannya ritual penguburan jenazah tersebut. Di saat Ustadz Sumantri memasuki rumah, orang-orang langsung terdiam dengan sendirinya. Tanpa banyak basa-basi, Ustadz Sumantri segera menyuruh kepada beberapa warganya untuk mengangkat jenazah Ibu Heni ke dalam keranda. Ia berprasangka bahwa tidak baik jenazah untuk tidak segera dikuburkan dengan cepat, dan dengan keributan yang baru-baru saja terjadi, Ustadz Sumantri sendiri mengkhawatirkan akan orang-orang yang berada di sekeliling jenazah tersebut. "Cepat, kuburkan jenazah Ibu Heni," perintah Ustadz Sumantri. Para warga segera mengangkat keranda yang di dalamnya sudah terdapat Ibu Heni. Para warga berduyun-duyun untuk mengikuti arah dari orang-orang yang mengangkat jenazah tersebut ke arah pemakaman.